Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syala Farah Azalia dari kelas 11 IPA. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas penilaian akhir tahun mata pelajaran PKWU, yaitu mempresentasikan salah satu ikon kuliner Indonesia. Makanan yang saya pilih adalah serabi. Serabi adalah makanan tradisional yang berasal dari Indonesia, yang diperkirakan sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Mataram. Makanan ini beberapa kali disebut dalam Serat Centini, yaitu buku yang ditulis oleh para pujangga Keraton Surakarta selama 1814 sampai 1823 atas perintah Pakubuwana V sebagai sesaji dalam prosesi ijab atau pernikahan, ruahan, dan terutama kudapan. Pada tembang atau pupuh ke-157 bait 18 diceritakan bahwa serabi merupakan salah satu dari sekian banyak jenis jajanan yang dijajakan di halaman rumah pada saat pertunjukan wayang kulit di malam hari. Disebutkan pula bahwa 9 macam serabi juga merupakan bagian dari aneka panganan yang perlu disiapkan sebagai sajen dalam pertunjukan wayang dan ruatan. Pakar kuliner Bondan Winarto mengatakan bahwa kemungkinan makanan ini mendapat pengaruh dari budaya kuliner India dan juga Belanda. Di Jawa Barat, serabi dikenal dengan nama surabi atau sorabi. Serabi yang terkenal di Indonesia adalah serabi Bandung dan serabi Solo. Berikut adalah bahan-bahan pembuatan serabi. 150 gram tepung terigu, 50 gram tepung beras, 30 gram gula pasir, 1 butir telur, 250 ml santan, setengah sendok teh ragi instan, 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh garam, pasta pandan secukupnya. Selanjutnya saya akan bacakan bahan saus kinca, yaitu sebagai topping dari serabi. Ada 350 ml santan, 100 gram gula merah, kemudian sisir, setengah sendok teh garam, 1 lembar daun pandan, dan 1 sendok teh maizena. Lalu larutkan dengan sedikit air. Berikut langkah-langkah pembuatan serabi dengan topping kinca. Yang pertama, campurkan tepung terigu, tepung beras, gula pasir, ragi, baking powder, garam, dan telur. Kemudian aduk merata. Tuangkan santan sedikit demi sedikit sambil diaduk. Aduk hingga adonan halus dan tidak bergerindil. Yang ketiga, tambahkan pasta pandan secukupnya, lalu aduk merata. Yang keempat, tutup adonan dengan kain dan diamkan selama 30 menit. Kemudian, panaskan cetakan atau teflon dengan api kecil. Tuang 1 sendok sayur adonan dan biarkan hingga permukaan berpori. Jika sudah berpori, tutup cetakan dengan teflon lalu tunggu hingga matang. Untuk memastikan serabinya sudah matang, pegang permukaan kue. Jika tidak lengket atau kering, berarti sudah matang. Kemudian angkat dan sisihkan. Selanjutnya proses pembuatan saus kinca. Yang pertama, masak santan bersama dengan gula merah, garam, dan daun pandan. Kemudian aduk hingga gula larut. Lalu masukkan tepung maizena, aduk hingga kuah mengental dan mendidih. Terakhir, serabi bisa disajikan dengan saus kinca. Sekian dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.